Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertama silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih. Untuk yang pertama, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Oh, tidak. Sebentar ya. Ya. Walaupun sudah siang, masih tetap semangat semuanya? Loh, kok lemas? Oh, habis pelajaran olahraga. Tapi sudah istirahat kan? Sudah. Kalau sudah istirahat, tadi sudah beli makan, sudah beli minum, harusnya semangatnya sudah kembali. Ya, tidak apa-apa ya. Ini materinya teks berita, tidak terlalu sulit kok. Tetap semangat semua. Ya, yang pertama silahkan dibaca di presentasi Ibu ya. Ini ada kompetensi dasar, bisa dibaca. Yang pertama 3.1 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca. Kemudian 4.1 mengidentifikasi isi berita yang didengar atau dibaca. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian unsur-unsur berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur berita dalam suatu teks berita. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang isi teks berita. Yang keempat, menyimpulkan unsur-unsur berita secara benar. Yang kelima adalah menanggapi isi teks berita dengan benar. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Selanjutnya, silahkan salah satu siswa tunjuk jari, angkat tangan, membaca teks berita tentang kecelakaan yang sudah Ibu siapkan. Sebentar, Ibu akan buka di presentasi. Ya, ini. Silahkan salah satu dibaca di depan kelas. Iya, mbaknya yang belakang, silahkan mbak. Tolong untuk yang lainnya didengarkan ya. Ya, setelah mendengar berita yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, sekarang setiap siswa silahkan menulis prediksi kalian tentang isi dari berita tadi. Silahkan ditulis di buku masing-masing. Sudah? Belum? Ya, Ibu tunggu. Silahkan ditulis. Sudah? Sudah. Sekarang mari kita identifikasi bersama-sama isi dari teks berita yang sudah dibacakan tadi apa. Yang pertama, kejadian kecelakaan itu terjadi kapan? Pada tanggal 15 April 2020. Bertempat di mana? Di Jalan Pahlawan. Siapa saja korbannya? Pengendara sepeda motor. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Karena saat pilot tidak menyalakan lampu sein. Akhirnya ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang. Penyebab utama kecelakaan ini karena tidak menyalakan sein tadi ya. Itu. Dari mengidentifikasi teks berita tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara singkat ya. Teks berita itu apa? Tadi kita sudah membahas beberapa teks berita. Jadi kita akan mempelajari tentang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsurnya itu ada dua, yaitu struktur dan syarat. Struktur teks berita itu ada tiga. Bisa dibaca, ada orientasi, ada peristiwa, ada sumber berita. Orientasi itu apa? Orientasi itu adalah pembuka. Biasanya diawali dengan penjelasan singkat. Kalau peristiwa itu, ya peristiwa yang diberitakan dari awal sampai akhir itu diceritakan di peristiwa. Kemudian sumber berita atau pengambilan berita itu bersumber dari mana gitu. Kemudian syaratnya itu ada 6. Yang pertama faktual, kedua aktual, seimbang, peristiwa penting, dan juga
menarik. Faktual itu fakta, bersifat fakta atau real. Jadi kejadiannya itu kejadian nyata, asli. Aktual itu peristiwa yang baru saja terjadi, masih hangat diperbincangkan, bukan informasi atau berita yang basi. Jadi masih baru terjadi, gitu ya. Kalau seimbang, seimbang itu artinya teks berita tidak memihak pada pihak siapapun. Jadi teks beritanya itu ya murni menceritakan, hanya memberitakan informasi, menyampaikan informasi saja, tidak memihak pada siapapun. Begitu. Selanjutnya peristiwa penting. Peristiwa yang diberitakan itu memuat informasi yang harusnya disebarluaskan kepada masyarakat. Begitu. Jadi mengandung sebuah informasi yang berguna bagi masyarakat. Berita itu seperti itu ya. Kemudian lengkap. Di dalam sebuah berita harus ada namanya 5W1H. 5W1H itu apa? What, when, why, kemudian lagi where, who, lalu how. Seperti tadi Ibu sudah katakan di kesimpulan berita tadi, itu semuanya unsur 5W1H. Gitu. Kemudian menarik. Nah, dalam menyampaikan suatu berita, sebuah berita itu judulnya menarikkan, ditulis menarik agar orang-orang itu tertarik untuk membaca, tertarik untuk mendengar berita tersebut. Begitu ya. Ya. Sekarang sudah jelas semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, kalau begitu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi silahkan dimulai berhitung dari belakang pojok Mas. Ya, silahkan berhitung 1, 2, 3, 4 berurutan. Silahkan. Ya, sudah. Sudah. Sekarang kelompok 1, siapa saja tadi yang menyebutkan angka 1? Ya, silahkan berkumpul di sebelah kanan Ibu sini ya, sebelah kanan depan. Kemudian yang mendapat kelompok 2, tadi yang menyebutkan nomor 2, silahkan di belakangnya. Kelompok 3 depan sebelah kiri, kemudian kelompok 4 di belakangnya ya. Ya. Silahkan duduk senyaman mungkin, diatur. Sudah? Sudah semua? Ya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks berita. Silahkan salah satu dari kalian, salah satu saja, membaca seperti tadi. Coba, siapa yang mau? Iya, Mbaknya, silahkan Mbak dibaca. Yang lain harap didengarkan ya. Silahkan. Nah, sudah dibacakan tadi? Sudah jelas ya? Sekarang tugas kalian secara berkelompok adalah menentukan unsur-unsur teks berita yang pertama, kemudian menulis pokok-pokok isi berita. Yang ketiga adalah menyimpulkan isi dari teks berita tadi. Ya, silakan bekerja secara berkelompok. Kalau ada yang tidak bisa atau ingin ditanyakan, bisa bertanya ke Ibu, juga bisa bertanya ke temannya ya. Temannya silakan dibantu. Kalau ada temannya yang lain yang tidak bisa, silakan. Sudah selesai? Belum? Ya sudah, Ibu tunggu. Kelompok 1 ada masalah? Tidak. Kelompok 2 sampai mana? Oh, sampai menulis isi pokok. Ada kesulitan? Oh, tidak. Kelompok 3 ada kesulitan? Sudah sampai mana? Oh, masih sampai unsur-unsur. Ya, tidak apa-apa. Kelompok 4? Tidak ada kesulitan juga. Sudah sampai mana? Sampai menyimpulkan. Wah, cepat juga ya kelompok 4. Baik, Ibu tunggu. Ya, sudah selesai? Ya, silahkan maju presentasi. Nanti Ibu akan menilai 2 kali. Jadi
1 nilai kelompok, 2 nilai individu. Meskipun kalian mengerjakan secara kelompok, kalian tetap bisa mendapatkan nilai individu, tergantung keaktifan kalian saat mengerjakan dan keaktifan kalian saat presentasi. Jadi, waktu mengerjakan tadi, ibu nilai kalian individu. Silahkan untuk kelompok 4 maju presentasi. Ya, teman-teman yang lain, silahkan ditanggapi presentasi dari kelompok 4 tadi. Mungkin ada yang ditanyakan juga? Ya, silahkan mbaknya pojok. Absen berapa mbak? Ya, silahkan kelompok 4 dijawab pertanyaannya. Silahkan kelompok 4 dijawab pertanyaannya. Ya, benar. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Ya, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanyakan mungkin? Tidak? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Silahkan. Ya, ada yang menanggapi? Ada yang mau bertanya? Iya, masnya. Silahkan. Ya, silahkan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari masnya yang tadi. Ya, benar. Tepuk tangan kelompok 1. Sekarang kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Silahkan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok 3? Tidak? Baik, silahkan duduk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi kita sudah belajar mengidentifikasi unsur-unsur dan juga menyimpulkan isi. Ada yang kesulitan? Tidak ya? Tidak. Sekarang kalian secara individu, jadi silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Secara individu kalian buka buku paket halaman 26. Di situ ada latihan 2. Silahkan dikerjakan secara individu. 10 orang tercepat akan mendapatkan nilai plus dari ibu. Silahkan. Kalau ada yang kesulitan juga boleh bertanya. Ibu tunggu ya. Sudah? Belum? Baik. Sudah selesai? Sudah. Wah, ini yang sangat cepat mengerjakan ini masnya ya. Nilainya bagus, ini dapat nilai plus. Sudah. Baik. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Unsur-unsur dan menyimpulkan isi teks berita. Unsur-unsurnya apa saja? Ada struktur, ada syarat. Struktur tadi ada berapa? Ada 3, ada orientasi, peristiwa, dan sumber. Kalau syarat tadi ada 6. Ada aktual, faktual, seimbang, peristiwa penting, menarik, lengkap. Begitu. Sekarang coba masnya yang belakang, mas. Ya. Sekarang orientasi itu apa, mas? Iya, benar. Orientasi itu adalah pembuka, berisi penjelasan singkat. Mbaknya kalau aktual apa, mbak? Ya, aktual itu yang baru saja terjadi. Benar. Kemudian kalau lengkap itu harus ada 5W1H. 5W1H tadi apa saja? Masnya yang belakang. Ya, ya mas, kamu? Iya, benar. 5W1H ada what, where, when, why, who, how. Gitu ya. Sekarang tugas di rumah. Kok mengeluh? Gak boleh mengeluh. Ya, tugas kalian di rumah silahkan mendengarkan berita di televisi, kemudian kalian catat unsur-unsurnya
Selanjutnya kalian simpulkan isi teks berita, diketik ya di Word. Minggu depan silahkan dikumpulkan. Untuk minggu depan juga kita akan membahas tentang teks pidato. Di sini ada yang sudah pernah ikut lomba pidato? Belum? Ya sudah, tidak apa-apa. Minggu depan kita belajar ya tentang teks pidato dan bagaimana cara berpidato yang baik gitu. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.